Kemendes PDT RI mendorong pengembangan industri e-sport berbasis desa. Upaya ini dilakukan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda di pelosok daerah agar mampu bersaing dan berprestasi di industri digital. E-sport kini telah menjadi cabang olahraga resmi, baik di Pekan Olahraga Nasional maupun SEA Games. Komitmen tersebut disampaikan langsung Menteri Desa PDT RI Yandri Susanto usai menyaksikan final turnamen e-sport dalam rangka Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali. Kita lihat sebagai potensi anak muda, sebagai cara kita untuk mencari bibit-bibit unggul di desa, terutama dari Gen Z, yaitu mereka banyak sekali melakukan game online dan sebagainya. Dan tadi disampaikan bahwa ada 30 triliun uang negara kita, yang uang rakyat kita ini yang lari ke luar negeri dengan permainan game online. Nah, kita ingin potensi ekonomi ini menjadi milik kita. Turnamen e-sport desa ini diikuti ribuan pecinta game online dari berbagai daerah. Merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang puncak acaranya akan digelar di Boyolali pada Kamis mendatang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Lantik sebagai presiden. Selama di IKN, Prabowo memberikan koreksi atas desain dan fungsi IKN. Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pembangunan IKN dipercepat dan selesai pada 2028 mendatang. Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028. Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang ikut menemani Presiden Prabowo mengecek langsung kesiapan dan kondisi bangunan-bangunan yang ada di IKN. Rencananya, IKN akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini petugas haji mulai menjalani pembekalan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengecek langsung jalannya pelatihan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke setiap mes calon petugas haji tahun 2026. Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas makan pagi yang disajikan panitia. Satu persatu wadah makanan dicek, mulai dari kelayakan gizi, kebersihan, hingga variasi menu yang dihidangkan. Pembekalan petugas haji berjalan selama hampir 1 bulan, yaitu pada 10 hingga 30 Januari 2026. Datang ini untuk mengecek kondisi para peserta ini, karena Anda semua disiapkan untuk menjadi petugas perpanjangan tangan kami di Saudi nanti. Baik. Saya harus yakin bahwa tim ini harus benar-benar siap. Baik, untuk kebutuhan gizinya sendiri sebetulnya apakah memang sudah dihitung juga Pak Menteri? Tentu, panitia udah ngitung. Baru-baru ini, wisatawan di Kota Bandung mengeluhkan munculnya kotoran manusia di sejumlah sudut kota hingga tempat wisata. Wali Kota Bandung menggelar operasi besar-besaran untuk menertibkan para manusia kardus. Kota Bandung menghadapi masalah baru. Tidak hanya soal kemacetan dan sampah, kota berjuluk Paris Van Java itu kini tercoreng dengan ulah sebagian orang yang buang kotoran sembarangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kotoran manusia ditemukan di sejumlah sudut kota hingga tempat yang banyak didatangi wisatawan. Seperti di kawasan Wastu Kencana, Taman Panda, Braga hingga kawasan Asia Afrika. Tiba-tiba ada satu orang komplain ke saya, Pak, mengenai bau hansir. Wah, saya kaget. Maka saya lakukan patroli dan betul saja di banyak pojok, banyak
kotoran manusia. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan operasi penertiban homeless dan manusia kardus. Pemkot Bandung akan melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan manusia kardus yang kerap tinggal di bangunan tak berpenghuni di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Main bola dengan warga Wamena, Wapres Gibran cetak 2 gol. Usai jeda, tetaplah di iNews. Pas aku capek dan gak enak badan, aku minum Enervon Fit. Dengan vitamin C 1000 mg dan kebaikan vitamin lainnya, bikin aku sehat lagi, jadi bisa nikmatin hidup sepenuhnya. Enaknya hidup saat kembali fit. Imun ngedrop, aktivitas jadi stop. Minum AMH tiap hari. Hangat jahe merah asli, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bikin anti ngedrop, anti jompo. AMH jahe merah setiap hari. Audisi terbuka Cahaya Muda Indonesia. Cahaya Muda Indonesia. Health provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan health provider. Kerja lagi ngebut, tapi flu meler-meler. Bikin kerjaan molor-molor. Ngebut minum Neozip Forte. Redakan gejala flu disertai bersin, meler, hidung mampet. Neozip Forte, langkah cepat. Laga penentuan grup B. Mampukah singa Mesopotamia meraih kemenangan perdana melawan The Soccer? Irak versus Australia. What can he do from the angle? Nothing much is the answer. Really quickly here, into the box it goes, and into the bottom corner it goes. Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 malam ini pukul 6:30 live di iNews Premium Sport. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat iNews. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Keluar dari gedung Ditjen Pajak, penyidik KPK membawa 1 koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dalam dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dengan dugaan suap pemeriksaan pajak PTWP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kasus suap pejabat pajak di Jakarta Utara menjadi syok terapi bagi pejabat nakal. Ia juga menghormati proses hukum di KPK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal pejabat kantor wilayah Dirjen Pajak Jakarta Utara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Purbaya menyebut kasus ini menjadi syok terapi bagi para oknum pejabat nakal. Meski memberi pendampingan hukum, Purbaya tidak akan mengintervensi kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak tersebut. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa akhirnya prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Tapi jangan sampai ditinggalkan sendiri. Jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal. Tapi kalau nanti ketemu ketahuan bersalah ya sudah.
Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka usai OTT di wilayah Jakarta Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Swahyu. Suap yang diterima senilai 4 miliar rupiah. Suap untuk mengurangi nilai pajak sebuah perusahaan tambang dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang tunai dan logam mulia senilai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengecek kondisi Batalion Teritorial Pembangunan 827 Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menekankan kapabilitas prajurit sebagai indikator pengembangan karir. Menhan juga meminta pengasahan kemampuan bahasa asing agar prajurit TNI bisa semakin bersaing di kancah global dalam setiap penugasan. Para prajurit sekalian, ingat, kamu adalah yang saya sebut tadi, kamu adalah tentaranya rakyat. Kamu harus bisa bersatu dengan rakyat. Kamu harus tahu apa kesulitan rakyat. Dan kamu harus tahu bagaimana membantu rakyat di dalam